كان بيننا hukum, jangan terpancing. Ini pancingan semua. Itu yang mengutak-atik. Tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Pancasila, tapi pura-pura suka. Baru kita yang cinta kepada NKRI, Pancasila, Persatuan Indonesia dianggap pembenci. Konsep orang kafir itu cuma dua. Bagaimana harta orang Islam itu berpindah ke dia, satu, dan bagaimana orang Islam ini tunduk murtad. Walan tardo ankal yahud walan nasoro hatta tatabi'a milatahu. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Nggak ada orang kafir baik itu, nggak ada. Sama bilang ada. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mewanti-wanti masyarakat untuk dapat menahan diri selama masa Ramadan berlangsung. Ia meminta di bulan suci sejumlah pihak tidak melontarkan pernyataan-pernyataan yang bernada negatif. Momen Ramadan ini jangan menjelekkan orang, nanti puasamu batal, ujar Luhut dalam wawancara bersama Radio RRI Sabtu 2 Mei 2020. Luhut mengakui, selama ini pemerintah acap menerima kritik dari sejumlah pengamat yang kontra terhadap langkah dan kebijakan negara di masa pandemi virus corona. Namun, ia menyayangkan beberapa di antaranya menyampaikan catatan dan penilaian yang tidak membangun. Bahkan, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu memandang ada pihak-pihak tertentu yang mendengungkan kritik sekadar untuk memperoleh atensi dari masyarakat. Menurut Luhut, hal itu terkesan tak elok. Jangan kritik kencang supaya diperhatikan. Itu kampungan, katanya. Kalau sudah menjadi seorang muslim berarti harus adil. Umar bin Khattab pemimpin yang adil. Ini kan karena krisis keadilan negara kita ini. Yang disasar adalah umat Islam. Padahal umat terbesar muslim di dunia, Indonesia. Dan pemberi sumbangsi finansial terbesar negara adalah Indonesia. Muslim Indonesia. Metro TV kan pernah hitung itu. Bulan Ramadan kemarin. Pendapatan negara dari hasil umroh 200 sampai 200 lebih miliar per tahun. Belum lagi lil hajj, orang berhaji sampai nominal triliun. Orang-orang kafir ini ada sumbangan apa? Sumbangsi terbesar bagi negara ini adalah umat Islam. Jangan dihianati, nanti alam yang akan menghukum kita. Bencana apa lagi? Allahu Akbar. Kalau saya nonton, menangis saya, meleleh air mata saya. Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi. Kesaksian para pengungsi, saudara-saudara kita dari tanah Jawa, dari tanah Minang, lari dengan anaknya berjilbab, girah untuk perang di dalam dada ini, jihad menyala-nyala. Kapan ya Allah, kenapa harus begini? Kita yang mayoritas pemberi sumbangan terbesar bagi Indo, benteng kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah umat Islam. Kezoliman yang terjadi. Pak Jokowi sebenarnya nggak begitu orangnya. Dari wali kota dulu dia sederhana kok. Tapi yang di kiri kanan ini, yang beberapa kafir ini, Pak Wiranto juga nggak begitu. Tapi ada beberapa kafir di belakang ini, karena mereka ambisi untuk menguasai menelan dunia. Kita orang Islam ada standar. Quran surah Al-A'la, qad aflahal man tazakka wa sakkara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi tujuan kita adalah akhirat, tujuan orang kafir adalah dunia. Modal dia kuat, dia bikin supaya orang Islam itu memusuhi saudaranya. Masjid diinjak-injak, bahkan kemarin sebelum waktu sesudah pilpres ada yang naik ke masjid membawa seekor anjing. Jadi berani ini kafir-kafir ini. Jamaah juga tidak boleh bertindak melampaui hukum. Jangan terpancing. Ini pancingan semua.
Ya, kita minta kebijaksanaan dari polisi, dari petugas, dari aparat. Yang begini mau diapakan oleh hukum? Karena keadilan itu kan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Dunia ini akan tertib. Kiwamud dunia bi'arba'ati asa. Tertibnya dunia bergantung pada 4 orang. Yang pertama bi'ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ilmu para ulama. Nah, kalau ulama kira-kira sudah jadi politikus, siapa lagi yang mau sampaikan ilmu? Hah? Tadi kan saya lihat ada ibu-ibu ini. Coba tanya ibu-ibu ini, siapa mereka yang janda muda? Enggak, janda muda yang ditinggalkan suaminya karena pergi menikah. Yang ada dalam terbersit dalam pikiran dan hatinya, begitu suaminya menikah lagi adalah kekecewaan, marah, benci, bercampur kutukan, sumpah serapah. Kenapa? Karena dia berpikir bagaimana kos anak-anak ke depan, pendidikannya, kehidupan kos kesehariannya. Bingung ibu ini, si janda muda ini. Apa beda dengan kita kemarin ditinggalkan Pak Maruf? Nah, ini gejalanya. Awal dari situ diagnosanya. Penyakitnya dari situ. Terpecah belah. Siapa yang pecah? Bercampur. Kalau kita sering baca buku Das Kapital atau Gospel Kapital, itu buku yang ditulis oleh Karl Marx. Itu bukan orang Jerman dia. Ada yang mengatakan Jerman, bukan, dia Yahudi, Jews. Orang Yahudi, tokoh PKI, tokoh komunis. Itu yang mengutak-atik. Tidak suka dengan Islam, tidak suka dengan Pancasila, tapi pura-pura suka. Baru kita yang cinta kepada NKRI, Pancasila, Persatuan Indonesia dianggap pembenci. Baru dituduh kaum radikal. Ini pembolak-balikan fakta menjadi kesalahan. Nah, kita umat Islam harus berbuat apa sekarang ini? Rapatkan barisan kita. Konsep orang kafir itu cuma 2. Bagaimana harta orang Islam itu berpindah ke dia, 1, dan bagaimana orang Islam ini tunduk murtad. Walan tardo ankal yahud walan nasoro hatta tatabi'a milatahu. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Nggak ada orang kafir baik itu, nggak ada. Sama bilang ada. Saya dari sana kok. Hah? Yang baik itu di Al-Quran sudah jelas. La tazidana as-sadanasi adawatan lillazina amanu yahuda walazina asraku. Wa la tazidana aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasra jalika bi anna minhum qisisina wa rubbana wa annahum la yastakhbirun. Kecuali ahli kitab yang mengatakan kami ini orang-orang Nasrani, mereka tidak lagi menyombongkan diri dan mereka mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia masuk Islam, ahli kitab ini, maka Allah berikan hadiah besar sekali. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala atkalnahum jannatin naim. Diberikan surga yang penuh kenikmatan. Itu pendeta yang masuk Islam, saya dan keluarga. Amin ya robbal. Nah, berubah status, masya Allah, dari ahli neraka jadi ahli surga. Dulu tuntun orang ke neraka, sekarang tuntun orang ke surga. Jadi saya tahu kemana jalan ke neraka. Antum belum tahu, saya sudah tahu. Gitu ya. Saya mau ke neraka, malaikat apa itu? Begitu di pintu neraka, Ridwan langsung WA ke Malik. Lik, ini rupanya keliru dia ke sini. Jadi jangan dulu katanya, over ke sana. Ini lihatnya Manado ini, tempat tanggal lahir 30 November, Manado 1970. Buang ke sana dia. Dia harusnya di neraka ini, Manado. Basis kafir di sana ya. Dulu, sekarang enggak. 2019 persentase umat Islam di Manado 51%. Lihat aja di Google, buka aja di Google. Persentase umat Islam di Manado tahun 2019 51%. Allahu Akbar. Saya ini Islamkan orang kafir itu tiap bulan pasti ada. Kemarin di Medan itu 17 orang bulan September. Setiap bulan pasti 2, 3, sudah ribuan. Tapi saya sisakan, jangan semua masuk. Nanti kalau semua siapa yang jadi kayu bakar kan? Mampuslah kau kafir. Itu ayat tadi jelas sekali kan?
inna atatnal lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'iro. Neraka yang paling panas itu bagi orang kafir namanya sa'ir. Tuh. Jadi tidak boleh semua masuk Islam. Kalau semua yang masuk Islam, siapa yang di neraka? Kan begitu. Cuma kita berharap Pak Wali Kota masuk Islam.